Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan upaya 5M dalam mencegah COVID-19. Perkenalkan, nama saya Neni Umi Kanifah, NIM 191510045. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Penyakit virus corona atau dikenal sebagai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Corona menyerang tubuh, menginfeksi saluran pernapasan, sehingga membuat manusia jadi takut akan virus corona. Maka dari itu kita harus stop virus corona dengan cara menerapkan 5M di kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi kita mengenal apa itu 5M. 5M yaitu upaya pencegahan COVID-19. Upaya untuk mengalahkan penyerangan dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan pendukung global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus 19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Protokol kesehatan 5M terdiri dari, yaitu yang pertama ada mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Oke, jadi yang pertama itu ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman lainnya, gunakan sabun dan air yang bersih, terus menggunakan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua ada memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 ini benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi virus 19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangannya sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Terus yang ketiga ada menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dibuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena dropses dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian atau berdesakan. Yang keempat ada menjauhi kerumunan. Tidak boleh kumpul-kumpul ya dimanapun.
Jadi kita harus bisa mungkin menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona itu pun semakin tinggi. Yang kelima ada mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan atau kepentingan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Oke, selain menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus melakukan vaksin. Ya. Jadi, vaksin itu diharapkan seluruh masyarakat itu mendukung program vaksin dengan mengikuti vaksin yang ada. Vaksin berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19 dengan imunitas yang terbentuk. Maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada giliran menurunkan angka kematian. Oke, mungkin itu saja. Maaf jika ada kata salah atau penjelasannya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.